kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Pertama kali mendedikasikan untuk Abang Hansel, bab 767. Sebastian, soal hubungan kontrak mereka, apakah itu benar? Melihat Sebastian, Orila bertanya lagi. Dia bukannya tidak percaya kepada Sebastian, tapi tidak berani percaya pada masalah tentang hubungan kontrak itu. Ketika makan dengan Vanessa siang hari ini, hati Orila diam-diam berpikir, jika pertunangan Vanessa dengan Abang Hansel adalah palsu, itu akan lebih baik. Siang itu ada terpikirkan hal itu, dan sorenya Sebastian memberitahu bahwa pertunangan mereka adalah palsu. Hal itu benar-benar sangat kebetulan, sampai-sampai membuat orang susah untuk mempercayainya. Kamu ingin hal ini adalah benar, jadi kamu harus percaya bahwa itu adalah benar. Jika kamu tidak percaya hal ini benar, jadi kamu percaya bahwa itu palsu. Sebastian duduk di sebelahnya. Orila, kamu sangat pintar. Apa kamu masih belum mengerti? Terima kasih atas niat baikmu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Orila percaya omongan Sebastian ada benarnya. Yang penting tidak peduli hubungan antara Abang Hansel dengan Vanessa itu hanya hubungan kontrak atau tidak. Abang Hansel tetap akan selalu di sisinya. Alih-alih menyiksa dirinya sendiri, lebih baik percaya bahwa itu hal benar dan melakukan hal apa yang diinginkannya. Aku sudah bilang jangan berterima kasih kepadaku. Hal ini bukan aku lakukan untukmu, tapi ini adalah ayahmu. Apa yang Sebastian inginkan bukanlah rasa terima kasihnya. Dia pasti tahu itu. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Orila dengan sungkan berkata dan bergerak ke kiri serta membuka jarak terhadapnya. Jika kamu tidak memberikan dokumennya padaku, aku tidak akan jika bersama Abang Hansel. Jadi aku sangat berterima kasih kepadamu. Abang Hansel, lagi-lagi Abang Hanselmu. Selain dia, apakah hatimu tidak ada yang lain? Sebastian melihatnya. Tatapannya sangat galak. Orila, kamu itu sangat pintar. Kamu tidak mungkin tidak tahu apa yang aku pikirkan. Tahu? Dia pasti tahu. Hanya karena hatinya tahu dengan jelas hatinya sedang ingin apa. Jadi dia menjauh darinya. Jangan biarkan dia punya ide buruk tentangnya. Orila. Sebastian tiba-tiba memberitahu Orila, menghembuskan napas yang hangat di telinganya. Jika bukan karena perintah ayah, aku tidak akan memberitahumu hal ini. Berharap kamu selamanya tidak tahu hal ini. Berharap Miguel menikahi Vanessa. Berharap kamu selamanya tidak akan bersamanya. Sebastian, kamu tahu margamu itu apa? Orila mundur ke belakang dan menghindari Sebastian. Sederhananya hari ini aku memberitahumu. Aku tahu jelas, jika tidak ada Abang Hansel, aku dan kamu itu tidak mungkin bersama. Jadi, kemudian jangan ada pikiran lain tentangku. Tidak ada Abang Hanselmu, kita tidak mungkin bersama. Apa benar? Sebastian memegang tangannya dan berkata dengan cemberut. Apa kau mau aku menyingkirkan Abang Hanselmu? Kamu beraninya? Orila menggigit giginya. Aku telah memberitahumu.
Kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan melepaskanmu. Oh, Sebastian tertawa dengan dingin dan berkata, Orila, jangan berbicara terlalu kejam. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu akan terjadi apa nanti. Tatapan Sebastian sangat dingin. Tatapannya seperti binatang buas yang sedang menatap incarannya. Sangat buas dan kejam. Orang seperti ini sebaiknya jangan diprovokasi, karena dia tidak bisa diprovokasi. Orila menelan kembali perkataannya. Baiklah, aku tidak akan berkata jahat padamu. Kamu juga adalah lelaki dewasa berumur 20 tahun lebih. Jadi, kamu carilah wanita yang kamu suka dan berpacaran dengannya. Sebastian sambil menggenggam tangannya dan berkata, karena aku anak angkat keluarga Tanjaya, kamu tidak menganggapku. Jadi kamu ingin aku beralih kepada orang lain? Karena margamu Tanjaya, kata Orila menggigit giginya, berkata satu kata demi kata dari mulutnya. Di dalam hatinya dia tidak pernah memandang sebelah mata Sebastian. Menjauhinya semua karena ketika dia datang ke keluarga Tanjaya, di dalam hatinya sudah ada Abang Hansel. Jika margaku bukan Tanjaya, bagaimana? Dia memegang erat tangannya, melihat matanya. Satu kata demi kata dia pelan-pelan berbicara. Margamu bukan Tanjaya. Apa kamu tidak ingin mengenal ayah ibu? Jadi kamu ingin marga apa? Orila balik bertanya. Mendengar perkataannya, Sebastian perlahan-lahan melepaskan tangan Orila, menatapnya dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di pintu, dia tiba-tiba berbalik badan dan melihatnya. Setelah melihatnya, satu kata pun dia tidak berbicara, lalu langsung pergi. Seperginya Sebastian, Orila menghela napasnya. Perkataannya hari ini membuatnya paham, berharap Sebastian paham apa yang dia ucapkan. Diam sejenak, Orila melihat keluar jendela. Langit pelan-pelan menjadi gelap. Hari ini sudah berlalu sangat cepat. Waktu berjalan sangat cepat. Masalah hari ini belum terselesaikan. Waktu pun sudah berlalu begitu saja. Ketika dia mengeluh, Abang Hansel menelponnya. Dengan nadanya dering khusus jika Abang Hansel menelpon, tidak perlu melihat. Hanya dengan mendengar suara itu saja, dia sudah tahu. Abang Hansel, apakah kamu sudah selesai rapat? Orila bertanya dengan sangat manis. Ya, baru saja keluar dari ruang rapat. Suara Miguel yang merdu terdengar di telinga Orila. Baru saja selesai rapat, sudah menelponku. Apakah kamu kangen aku? Tidak perlu menunggu dia menjawab, pasti Abang Hansel sedang merindukannya kan? Ketika Orila sangat senang, dia terguling ke lantai dan berteriak. Miguel bertanya, Orila, kamu kenapa? Karena sangat senang mengangkat telepon Abang Hansel, jadi terjatuh dari sofa, kata Orila dengan jujur mengatakan keadaan yang sebenarnya. Dasar gadis bodoh. Mendengar suaranya, Orila dapat merasakan bibir Abang Hansel naik dan pasti sedang mentertawakan dirinya. Orila menjawab, Abang Hansel, apakah urusanmu hari ini sudah selesai? Miguel menjawab, ada satu urusan yang belum selesai. Kamu sibuk dulu saja, tunggu sampai urusanmu selesai. Malam ini aku traktir kamu makan, kata Orila. Miguel berkata, Orila ingin traktir aku makan?
Orila berkata dengan tergesa-gesa. Iya, aku masak sendiri. Apa Abang Hansel mau mencicipinya? Ibu sering berkata padanya, jika suka kepada orang tidak akan ada alasan untuk tidak membuatkannya makanan. Membuat makanan dengan hati, membuat setiap makanan jika memakannya akan menjadi senang. Jadi, ketika ibu tidak bekerja, pasti akan memasak untuk ayahnya. Hal itu terjadi sampai sekarang. Orila juga ingin belajar dari ibunya memasak makanan untuk Abang Hansel. Baiklah, malam ini aku akan mencicipi masakan Orila. Bahkan Miguel tahu kalau Orila tidak pernah masak. Masakannya pasti susah ditelan. Miguel masih saja berjanji kepadanya akan makan bersamanya. Jadi seperti itu ya, aku akan bersiap-siap dulu, Abang Hansel. Sampai bertemu nanti malam ya. Orila lalu menutup teleponnya dan teringat, dia tidak tahu Abang Hansel suka makanan apa dan buru-buru bertanya. Abang Hansel, tunggu dulu. Kamu belum beritahu aku. Kamu ingin makan apa? Semua makanan yang Orila masak, aku semua suka kok, kata Miguel. Baiklah, aku tutup teleponnya ya. Selesai berkata, Orila langsung menutup teleponnya.